Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ia memberikan kesehatan dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa bergabung di Zoom ini. Nah, yang pertama itu, perkenalkan, nama saya Monika Syafriyanti dengan NIM 12-2106-21751, di mana saya mengambil program studi di UISIS Riau, yaitu Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, kita akan membahas satu rumusan masalah, yaitu tentang peran ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi dan perilaku guru sebagai pelaku ekonomi. Baik, kita akan bahas. Bagi guru pendidikan ekonomi dalam pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja yang produktif dan hidup efisien. Yang kedua adalah peran guru sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama adalah pendidikan sebagai investasi, dan guru adalah investor. Investor ini adalah yang melakukan, sedangkan investasikan apa yang diinvestasikan gitu. Yang kedua adalah guru berperan sebagai penyedia produksi jasa pada kegiatan ekonomi. Kenapa begitu? Karena guru sesudah mengajar ia akan mendapatkan upah. Nah, maka disebut itu adalah penyedia produksi jasa pada kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah guru juga berperan penting dalam membentuk manusia yang memiliki SDM yang baik. Mengapa? Karena guru itu mendidik dan mengajar agar siswanya ini akan menjadi baik untuk generasi kedepannya. Nah, ada motif dan kegiatan guru sebagai pelaku ekonomi. Motifnya ada 4. Yang pertama, motif personal, itu untuk kepentingan pribadi. Contohnya seorang guru yang melakukan atau menyediakan produksi untuk melakukan jasa untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua ada motif profit. Motif ini didasari oleh untuk memperoleh keuntungan dari suatu usaha atau tindakan ekonomi. Ini tidak hanya sekedar soal uang, tetapi juga tentang keuntungan lain. Contohnya, seorang guru menambah waktu jam mengajarnya untuk mencapai target materinya. Yang ketiga adalah motif kekuasaan. Motif kekuasaan ini, guru melakukan tindakan ini agar mendapatkan kekuasaan yang awalnya menjadi honorer PNS. Keempat, ada motif organisasional. Motif ini terbentuk secara konsensus dalam suatu organisasi tertentu seperti perusahaan. Setiap perusahaan atau organisasi dalam bentuk lain memiliki tujuan ekonomi tersendiri, dan untuk mencapai tujuan tersebut ia memerlukan tindakan ekonomi yang selaras. Contohnya, guru ekonomi sebagai pelaku produksi jasa dalam kegiatan ekonomi harus memiliki standar kualitas pendidik yang tinggi, karena ia melahirkan manusia ekonomi yang memiliki etos kerja dan kualitas baik, berpengaruh terhadap instansi pendidikan terkait. Sampai di sini materi kita. Terima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan diri untuk menonton atau bergabung di Zoom ini. Saya Monika Syafriyanti, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.